Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Pak Tengku Basri, sahabat saya di Persatuan Mubalik Batam. Mudah-mudahan kita sehat selalu, amin Allahumma amin. Tidak perlu banyak pendahuluan ya Pak Tengku, karena asar jam 3 katanya. Oke, kalau dikaitkan Nabi dan saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga, ini bukan konsultan perceraian ya, konfliknya, karena kita mencegah bagaimana jangan sampai terjadi perceraian. Ya tentu apapun judulnya, Maulid Nabi tetap dikaitkan dengan keluarga. Ibu-ibu, Nabi ini bisa berhasil karena dua. Satu, lemah lembut. Yang kedua, memiliki 4 sifat utama. Jadi ibu pun kalau ingin apapun, ingin mencapai tujuan, ingin sukses mendidik anak, bergaul, menjadi apapun, maka yang pertama harus lemah lembut. Ya, bahasa lainnya ngalahan. Nabi itu kalau dihantam dirinya, Nabi tak emosi. Tapi ketika yang dipersoalkan agama, baru Nabi marah. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Ada orang mengatakan Islam dihina, diejek, yang sabar. Nggak, bukan begitu. Nabi itu yang sabar itu ketika dirinya yang dicelakakan, gitu loh ya. Kalau agama Nabi marah. Kita perlu bedakan. Yang kedua, ibu-ibu, Nabi ini memiliki 4 sifat utama, karena memang Nabi itu didesain oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibu ingin dicintai suami, ingin suami tak main gila dengan wanita lain, ya ikuti sifat Nabi, lemah lembut, dan ikuti sifat Nabi yang 4 itu. Yang pertama, sidik. Tahu sidik? Apa itu? Benar, harus jujur, jangan mencuri uang suami. Ini kan ada emak-emak nih yang bapak curhat ke saya, rumah di rumah aku nih Pak, uang hilang aja terus. Ditanya dengan bini, mana duit aku? Dimakan tuyul, kata istri, rupanya dia. Maka ibu tidak heran kalau ada suami menyembunyikan uang di banyak tempat. Di rak sepatu ada duit, di atas lemari ada duit, itu ya. Kadang di rak piring pun ada duit. Kadang suami lupa nyimpan uang sampai dimakan raya pula itu, karena kesalahan istri juga. Jadi sidik, benar, jujur ya. Kemudian amanah. Kan Nabi itu 1 sidik, yang kedua amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Itu ya. Jadi ibu juga miliki sifat Nabi yang dapat dipercaya ini. Kalau dapat dipercaya ini dalam konteks sebagai istri, ibu, ketika uang diberikan oleh suami kepada istri, ya belanjakanlah sesuai dengan peruntukan. Secara umum ya, emak-emak zaman now ini kan menjadi bendahara suami secara umum. Berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu ya, orang tua kita, bapak yang nyari duit, bapak yang belanja.
Itu umumnya. Kalau sekarang bapak tugasnya cari duit, istri yang pegang duit, istri yang jadi raja. Tegasnya bisa dikatakan suami sekarang ini jadi kuli, rajanya istri. Maka ketika uang diberikan suami oleh kepada istri, itu belanjakan sesuai dengan peruntukan. Contoh ya, suami misalnya kasih duit 4 juta. Harapan suami bayar air, bayar listrik, mungkin kredit rumah, ya makan minum, anak makan segala macam gitu kan, tak kelaparan. Nah sekarang ibu laksanakan itu, maka belanjalah sesuai keinginan suami, karena ibu hakikatnya hanya bendahara. Sama dalam organisasi, bendahara itu boleh tidak mengeluarkan uang tanpa persetujuan ketua? Tidak boleh. Jadi ibu itu sebenarnya hanya melaksanakan tugas suami. Yang kadang-kadang suami tidak percaya dengan istri karena ibu tidak memiliki sifat Nabi yang bernama amanah itu. Contoh, mestinya ini beli beras. Ibu misalnya aktif taklim seperti ini. Ketua taklim nawarkan karpet, lah karpet pula diambil. Ibu lupa ujungnya bayar SPP anak. Pergi ke sebuah toko, ada tulisan serba 8.000, lah dibeli pula. Ada kawan dari Bandung, oh ini ada tas murah, katanya, lah dibeli pula. Ibu bisa nggak mengatur keuangan? Makanya sering saya sampaikan kemana-mana, karena salah satu problem rumah tangga itu di keuangan, maka pastikan uang itu tidak putus. Saya sering ajarkan kepada para suami supaya uang tidak putus, caranya dua. Satu, suami jangan jadi pemalas, karena sekarang ini banyak suami lupa tugasnya. Nanti ibu kalau tak percaya, ibu balik dari sini, kalau suami sedang santai, bu ya, ibu tarik tangan suami, ajak ke lemari, ambil selembar kertas yang diterbitkan di SDUK, namanya kartu keluarga. Nanti ibu perlihatkan dengan suami, jabatan suami apa? Kepala keluarga. Saat ini para suami banyak yang melupakan tugasnya, malah ikut-ikutan menjadi kepala negara. Mikirkan utang negara 5.000 triliun. Suami ibu tuh, bini tak bayar hutang, tenang, karena lupa tugas. Masih nyalahkan Jokowi, gubernur segala macam, nah lupa dia tugas. Itu satu. Yang kedua, sering saya sampaikan dengan para suami, mohon izin bu ya, kepada ibu mungkin yang tak setuju ya, kalau bisa uang itu jangan sepenuhnya diberikan kepada istri. Sebab kalau uang sepenuhnya diberikan kepada istri berbahaya juga, karena istri ini belanja tidak berdasarkan kebutuhan, banyak berdasarkan angin lewat aja gitu. Makanya ya mudah-mudahan tentu bukan yang di sini bu ya. Nah oleh karena itu bu, pahami itu, ibu sebagai istri harus apa tadi bu? Amanah di sini bu, ibu pahami apa yang terucap dari mulut suami, apa yang diinginkan suami. Yang diinginkan itu tuh bu, itu kadang tak perlu ngucap, tapi istri harus paham. Makanya sering saya ingatkan kepada laki-laki, bu ya, akibat semua uang diberikan kepada istri, maka kadang-kadang masa depan itu terbengkalai. Kan ibu sering menyaksikan ada orang suami istri pendapatan tuh nggak sampai 3.500.000 satu bulan, tapi ada yang 7 juta. Tapi kenapa yang dapat 3.500.000 kok ada bekas? Kan kita sering menyaksikan itu, punya rumah, punya ini, punya itu. Lu yang duitnya banyak malah suami istri kadang sama-sama cari duit, nggak ada bekas. Kenapa? Karena memang pengaturan gitu. Nah, ibu kalau bisa ikuti manajemen keuangan rumah tangga itu bagaimana? Bu ya, kalau bisa
Kan dalam sehari-hari ada yang namanya belanja rutin, belanja tidak rutin. Kalau belanja rutin itu apa, Bu? Listrik, air, bayar SPP anak, jajan, beras, micin, minyak, kredit rumah. Rutin apa bukan? Rutin. Nah, ibu hitung dulu dengan suami itu. Listrik berapa? Katakanlah totalnya kalau anak 4 juta cukup. 4 juta dulu, 2 juta cukup sebulan untuk makan minum. Ngitungnya bagaimana caranya? Nah, kemarin kan ada edaran dari Kementerian Agama, Bu ya. Orang kalau tak puasa suruh bayar fidyah. Kalau 1 hari tak puasa berapa bayarnya? 15.000 sehari. 1 hari ya. Kalau orang 4, ya anggap saja 15.000 kali 4. 60, gitu kan? Anggap saja biaya makan minum sehari. Kan orang kalau tak puasa itu kan wajib memberi makan orang miskin sehari. Itulah dihitung 15. Anggaplah kita miskin semua. Kalau 4 orang berarti sehari berapa? 60.000. 60.000 per hari ya, kali 30. Berarti berapa duitnya itu? 1.800.000 cukup. Cukup untuk makan minum 4 orang, cukup 1.800.000. Yang penting masak. Kan 60.000 untuk 4 orang. Paling beras cuma 1,5 kilo kan? Berapalah, tambah bumbu segala macam. Tapi kalau ibu pemalas asik gupat goput ya nggak cukup lah. Jadi sebenarnya kalau ibu hemat, Bu, cukup makan tuh. Jadi sehari semalam kalau 4 orang 1.800.000 ditambah listrik segala macam, anggaplah 4 juta. Kalau gaji suami 7 juta, 4 juta berikan kepada istri. 3 juta tetap dipegang suami. Yang 3 juta untuk apa? Listrik, ganti lampu suami, rumah bocor suami, keramik rumah suami, nak beli mobil suami, ban motor botol itu suami. Sebab kalau semua uang diberikan kepada istri, tiba-tiba suami nak minta genteng, Bu, ini genteng kita nih bocor, Bu, butuh duit, mantap itu, habis kata bini, habis duit itu. Karena istri ini misalnya biaya rutin 4 juta, dikasih 7 juta, lewat semua. Kenapa? Karena istri kadang tak mikir suami kepanasan. Makanya ibu-ibu kan sering saya sampaikan dalam kesempatan tausiah, kadang-kadang istri ini kan gak adil, cuman suami tak ngomong aja. Coba ibu nanti balik, mumpung belum ada suami, biar ibu merenung. Buka lemari itu 2 pintu tuh, buka lebar-lebar. Buka dulu. Itu kan. Kalau ada 10 kotak, berapa sih punya suami? Paling punya 1 kotak, itu pun tepatnya di pojok lagi. Lo yang nyari duit suami kan, tapi suami tak ngomong. Yang penting jadi istri yang baik. Ini yang saya ikan ibu, jangan ini nanti pemicu ribut ibu. Oh ya saya kan sering nyampaikan dengan ibu, Bu, supaya ibu paham. Jadi maksud saya, Bu, ibu harus tabligh ya. Tabligh itu yang sifat Nabi yang ketiga apa namanya? Tabligh? Menyampaikan, komunikatif. Bahasa kerennya, bahasa kuliahnya komunikatif tuh pandai bicara. Jadi kalau ada apa-apa ngomong. Nabi tak merajuk, tidak boleh diam-diaman. Komunikatif itu ngomongnya santun. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, sifat Nabi yang terakhir yaitu apa? Fatona? Cerdas. Cerdas itu begini, Bu. Yang tidak ada bisa diadakan. Bahasa lainnya cerdas itu adalah kreatif. Loh, mak-mak kita dulu kreatif. Tidak ada minyak. Misalnya ikan tuh, bagaimana caranya? Dibakar.
Betul tidak? Tidak ada ini, mungkin dulu tidak ada kompor, pakai kayu. Tuntas semua masak emak-emak dulu. Nah ibu kadang-kadang kan semua sudah disiapkan pun masih belum tuntas juga, karena tidak Maka ibu kalau ikuti sifat Nabi, ibu harus kreatif, cerdas. Memang bu, memang wanita ini hakikatnya bu lebih cerdas daripada suami sebenarnya. Cuman kadang-kadang otak ibu ini nggak jalan kalau suami masih hidup. Ini problem memang. Jadi kan makanya saya sering sampaikan dengan para ibu-ibu, Bu ya. Tadi kalau Pak Teguh bilang saya konsultan perceraian, tidak juga. Konflik rumah tangga. Makanya sering saya ingatkan kepada ibu-ibu, cerdas itu begini, Bu. Cerdas itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu ciri-ciri orang cerdas. Yang kedua, mampu mengadakan sesuatu yang menurut orang lain tidak mampu. Itulah cerdas. Oke, ibu misalnya dalam konteks sebagai istri yang cerdas. Coba saya tanya, kalau dosa suami, istri dapat dosa apa tidak? Tidak. Oke, makanya ibu demi anak itu tergantung ibu apa ayahnya? Ibu. Nah, maka saya bilang di mana-mana ibu, ketika ibu misalnya suami tak betul, apapun yang terjadi, ibu jangan sampai cerai. Demi siapa? Demi si buah hati anak. Karena ibu misalnya nih suami selingkuh, kan ibu tak dapat dosa, kenapa pusing? Hah? Dia marah pulang dari sana. Oh gitu. Sekarang yang kedua, misalnya biasanya ya, ketika suami tak ngasih nafkah, suami tidak selingkuh, ibu kan khawatir sekali keuangan terkurang untuk anak, betul apa tidak? Kan dua itu aja. Lah sekarang ngapa nih ibu pusing? Toh kan ibu lebih pintar daripada suami. Ini, Bu ya. Ini mana tahu ada yang kepikiran ke pengadilan, Bu ya. Satu, ibu boleh cerai hanya dua. Satu, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam. Harus cerai, Bu. Akidah itu begini, Bu. Mungkin ibu dulu nikah dengan mualaf. Yang mualaf suami kita tuh balik ke agama semula. Ibu harus putus itu. Habis masa idah bukan suami istri lagi. Jangan, kan masih banyak yang bertahan satu rumah beda agama. Cepat. Yang kedua, nyawa. Selain dua ini tahan kan. Kenapa? Karena ibu tidak dapat dosa. Yang kedua, rezeki misalnya. Satu istri bisa menghidupi 5 anak tanpa suami. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi satu suami tak akan bisa ngurus anak 3 tanpa istri. Jadi sebenarnya Bu, kami laki-laki ini nggak ada apa-apanya dibanding istri. Tapi masalah muncul itu, kenapa para wanita itu ketika suami masih hidup, otak ini nggak jalan. Ini problemnya. Contoh ibu nih Bu ya, punya 4 anak. Ketika suami masih hidup, ibu tak bisa cari duit. Ini kan masalah. Begitu suami mati, bisa ibu. Oke. Gimana? Nah, itu kelirunya kita di situ. Suami ini bukan tak setuju isi cari uang. Yang suami marah dengan bini ketika isi cari uang meninggalkan tugasnya. Tapi kalau ibu nyari duit di rumah, bisa-bisa. Kan sekarang sudah ada HP. Persoalannya ibu ini menggunakan Android bukan untuk cari duit. Selpang, itu yang bikin suami marah. Itu loh. Paham Bu ya? Nah, ibu cari duit. Kan dulu sudah saya sampaikan. Kenapa ibu harus cari duit? Karena Nabi Muhammad 3 kekuatan ada pada dirinya. Apa Nabi Muhammad Bu? Sebagai pemimpin.
sebagai yang ketiga sebagai ibu hebat itu, ikuti Nabi itu, pemimpin di rumah tangga. Ibu juga ya sebagai ya pendakwah, Nabi Muhammad juga sebagai pebisnis. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, jadi ada hadis Nabi begini. Ini Nabi, hadis ini ditujukan kepada laki-laki. Apabila dirimu melihat wanita di luar dan menarik hatimu, cepatlah pulang. Apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istrimu. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Saya ulangi, ini ditujukan kepada laki-laki, tapi isi harus paham. Apabila dirimu, berarti laki-laki, melihat wanita di luar dan menarik hatimu, nah, apa perintah Nabi? Suruh pulang. Karena yang ada pada istrimu sama dengan ada pada wanita itu. Pertanyaannya, betulkah sama? Belum tentu. Kenapa suami ibu melihat wanita di luar sana? Mungkin dua, cantik. Yang kedua, ngomongnya lembut. Nah, wanita di luar sana cantik, ngomongnya lembut. Nabi kan perintahkan pulang. Sampai di rumah, betulkah istri masih cantik? Yang kedua, ngomongnya macam mana? Kan sebenarnya dua ini yang diinginkan suami. Berarti ibu harus cantik, ngomongnya lemah lembut, artinya enak dipandang, kepribadian harus baik. Ini hadis Nabi, Bu. Maka ibu ingat, ibu ini berada di Batam, bukan di kampung. Kalau di kampung di Sumatera Barat di tepi Gunung Singgalang, Bu, enggak masalah. Suami ke barat, paling ketemu sapi. Bergeser sedikit, jumpa sapi. Ya, ke timur, ketemu monyet. Ibu baru sadar di Batam ini, Bu. Macam mana, Bu? Pagi suami ibu ketemu Susi. Siang sedikit ketemu Siti. Celakanya ya mak janda pula di situ. Tukang goda lagi. Nah, perintah Nabi suruh pulang. Lah ibu gimana di rumah? Karena untuk ibu catat baik-baik, suami ibu nih dulu mendapatkan ibu ini, kenapa suami suka? Umumnya bukan karena ibu orang baik, bukan, karena ibu orang cantik. Maka ibu pertahankan kecantikan itu minimal diperlambat sampai suami loyo. Diperlambat aja, jangan buru-buru potongan tak jelas itu. Yang kedua, rahasia ibu yang sebenarnya sudah gen dari lahir ibu tutup. Apa itu? Cerewet. Kalau ibu keluarkan cerewetnya sebelum akad nikah, kami nih tadi yang jadi nikah dulu. Cuman rahasia itu ibu tutup rapat-rapat. Maka nikahlah kami dengan ibu. Ini celakanya setelah nikah baru 1 minggu udah kelihatan. Paham, Bu ya? Maka ibu upayakan 2 macam ini, Bu ya. Cantik ya minimal ibu. Ya, dulu ibu kan potongan budi itu macam gitar. Nah, dulu ya. Sekarang gemetar ya, terus gimana? Daging semua isi badan. Ya olahraga lah, makan diatur. Nah bener, Bu. Oh ya, ibu ingat itu. Kemudian lemah lembut, karena Nabi juga lemah lembut ibu-ibu yang jauh. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.